Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikhlas Tafsir kelas 8G, just for 8G. Oke, khasah li Saffi Al-Thamin Zai. Allah yabarik lakum jami'an. Kaifa halukum? As'alullah ta'ala an takunu fi halatin tayyibatin wa fi sihhatin afiyatin wa fi salamatin mubarakah. Fi hadzal yaum al-mubarak, di hari yang mubarakah ini, insyaallah taala ya, kita akan sharing kepada kalian ya tentang pertemuan kedua ilmu tafsir. Ya, kalau Albina bilangnya itu adalah pelajaran tafsir. Tapi kalau yang aslinya itu namanya ilmu Al-Qur'an wa tafsir, ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oke. Sebagaimana hari ini Ana sampaikan bahwa insyaallah kita akan mempelajari muqaddimah atau pengantar ilmu tafsir yang pertama ya. Kalau kemarin kan kita tidak belajar ya, kita hanya memperkenalkan aja. Nah, kalau sekarang Ana ingin memperkenalkan kepada kalian, sebentar ini Ana turunkan. Oke. Ana perkenalkan kepada kalian tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini maksudnya adalah pengantarnya dulu ya. Jadi kita tidak langsung masuk ke materi yang dalamnya, tapi kita belajar pengantarnya dulu. Ibarat kata gini deh, kalian kalau mau makan kacang harus buka kulitnya ya, kecuali kalau kacang yang udah diolah. Tapi kalau aslinya kacang kulit, nah itu harus buka dulu kulitnya. Nah, sekarang kita akan buka kulit tafsir terlebih dahulu. Mungkin agak berbeda dengan kelas-kelas yang lain, yaitu kelas 8A hingga 8F ya. Karena kalau Anda lebih cenderung mengajarkan kepada sharing kepada kalian tentang pengantar ilmu tafsir yang menurut sebagian orang mungkin ya hal ini biasa aja, tapi ini justru kuncinya. Kunci mudah kalian belajar tafsir ini kuncinya. Sebagaimana kita mudah belajar tajwid itu karena ada kuncinya, kita tahu. Nah, sekarang juga tafsir ada kuncinya, seperti itu. Anak akan sharing kepada kalian kuncinya. Kunci yang pertama adalah seperti berikut ini. Ini dia. Al-Quran wa Tafsir, pertemuan kedua ilmu Al-Quran dan Tafsir bersama Muhammad Ihram. Ya, untuk kelas 7G memang sama Ana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau kemarin kita sharing, ini kemarin kan ada yang muncul ya, cuma Ana udah ganti. Nah, sekarang kita munculkan di sini. Oke, tolong dibuka slide kalian ya. Kemudian kalau kalian sudah memprint atau belum sempat ngeprint, ya udah nggak apa-apa, kalian catat ya. Nih, ini dia harokatnya. Tolong dengarkan baik-baik. Nanti anak akan baca dengan lambat. Kalau kalian nanti merasa terlalu cepat juga, silahkan di pause dulu video ini. Terus apa yang udah anak baca, kemudian pause play. Oke? Jadi di pause jalan, pause dijalanin, pause dijalanin. Kita mulai dari judulnya. Judulnya yang ini nih. Nah, itu yang ada kursornya, itu judulnya. Ta'riful Qur'ani. Ini hamzah nih. Nah, yang tunjuk itu sebenarnya itu hamzah, cuma karena hamzahnya panjang ya, jadi seperti ini. Ada alis cantiknya. Nah, itu dia namanya. Oke, kita mulai. Ta'riful Qur'ani. Kemudian ke bawah. Ke yang sini. Oke. Al-Qur'anu huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jazi. Kalamullahi ta'ala al-mu'jizu. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i biwasitati Jibril alaihi salamu. Al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bil fatihati wal makhtumu
bin nasi. Nah, itu dia harokatnya. Oke. Nah, sekarang come back to me. Oke. Tadi mau diperhatikan kembali ya. Oke, tadi ada kalimatnya apa? Al-Qur'anu, ya, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Oke. Kemudian setelahnya huwa kalamullah. Warna merah. Oke. Seperti biasa, kalau sama ana yang difokuskan kepada kalian, ya, yang harus kalian fokus tuh di yang merahnya. Yang birunya ya itu bahasa kalian lah, bisa. Yang penting yang merahnya supaya kalian paham. Al-Qur'an itu apa sih? Al-Qur'an itu adalah yang warna merah pertama apa? Kalamullah. Kalamullah apa artinya? Perkataan Allah, ya. Jadi bukan perkataan manusia, bahkan bukan perkataan malaikat. Tapi adalah perkataan Allah langsung. Subhanallah. Kalamullahi ta'ala, yang maha tinggi, ta'ala, al-mu'jizu. Al-mu'jizu apa artinya? Mu'jizat. Ya, karena perkataan Allah kok bisa turun sampai ke muka bumi ini. Berarti itu sebuah mu'jizat. Berubah nggak? Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nggak ada perubahan. Ada yang merubah tapi langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Allah itu punya kuasa, ya. Oke. Al-munazzalu. Al-munazzalu artinya yang diturunkan, ala, karena ada ala setelahnya. Diturunkan. Nah, di sini ala bukan di atas artinya. Ala kepada di sini. Ala khatamil anbiya, kepada nabi, kepada penutup para nabi. Siapa penutup para nabi? Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu turun hanya untuk nanti membunuh Dajjal. Kalau yang penutup para nabi, syariat para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril alaihi salam, dengan wasitah apa? Biwasitati, dengan peran, ya, tepat, perantara Jibril, ya, malaikat Jibril alaihi salam. Karena nggak mungkin kan Nabi Muhammad langsung kepada Allah, pasti melalui perantara. Al-maktubu fil masahifi, yang tertulis dalam mushaf. Pertanyaan sekarang, ini mushaf bukan? Nih yang ini nih. Ini mushaf bukan? Bukan. Mushaf tuh yang ini. Nih, yang pemberian Asmi Zaki Muafa, barakallahu fikum. Terima kasih ya. Nih, ini namanya mushaf, ya. Nah, ini yang namanya mushaf tuh ini, ya. Gak percaya, nih, dan tuh Asmi Zaki Muafa tuh namanya tuh ada di situ. Oke. Nah, jadi ya, mushaf itu yang isinya Al-Qur'an aja, tok, nggak ada yang lain-lain. Kalau ada yang lain-lain berarti bukan mushaf. Itu aja kaidahnya. Al-manqulu ilaina bitawaturi. Nah, kita lanjut ya. Al-manqulu ilaina bitawaturi. Al-manqul yang sampai, ya, yang disampaikan, ilaina kepada kita, bitawaturi. Nih, ana lihat. Ini misalnya nih. Ini Nabi Muhammad, kemudian sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, kemudian zaman para raja gitu loh, para raja saat itu, al-muluk, ya, kemudian apa zamannya Syekh Albani, Syekh bin Bas, kemudian kita. Itu apa namanya? Nah, dari generasi ke generasi, artinya tawatur. Jadi meruntut tuh. Dan semuanya sama. Al-Qur'an yang kita baca hari ini adalah Al-Qur'an dibaca oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Itu namanya tawatur. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbad beribadah, tilawah ya tilawah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya, masih ingat kan di tajwid kemarin, kalau baca Quran berpahala apa enggak? Nah, berpahala kan? Nah, itu artinya baca Quran atau tilawah Quran berpahala. Oke. Al-mabdu'u bil Fatihah. Al-mabdu itu dari kata bidayah. Bidayah apa bidayah? Al-an bidayatu yaumuddirasi, kata Ustaz Ilham tuh. Apa? Bidayah artinya yang dimulai. Bil Fatihah, dengan surah Al-Fatihah. Ada enggak Al-Qur'an dimulai dengan surah Al-Asr? Enggak ada. Pasti dimulai dengan surah Al-Fatihah. Wal makhtumu bin nasi, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ada enggak yang diakhiri dengan surah Al-Fajr? Ada. Al-Qur'an itu semuanya pasti diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, poinnya yang merah. Al-Qur'an itu adalah pertama apa?
kalamullah, perkataan Allah. Yang kedua adalah khatamil anbiya, berarti yang menerima Al-Qur'an ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ini menerima dari siapa? Kan nggak mungkin ketemu langsung pada Allah. Nabi Muhammad di bumi, Allah sementara di langit arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya. Yang memperantaranya adalah malaikat Jibril. Yang keempat, ya, dia di mana ditaruh Al-Qur'an itu? Tertulis dalam mushaf. Yang kelima, sampai kepada kita caranya gimana? Caranya adalah tawatur dari generasi ke generasi. Yang keenam, bacanya pahala nggak? Pasti pahala. Kemudian yang ketujuh, dia dimulai dengan surah Fatihah, dan yang terakhir yang kedelapan adalah diakhiri dengan surah An-Nas. Selesai. Itulah Al-Qur'an. Oke. Nah, nanti tafsir seperti itu ya. Pokoknya tafsir nggak akan jauh-jauh dari hal tersebut. Berarti kita akan mengetahui tafsir itu dari dia itu adalah kalamullah, yang kemudian kalamullah itu bahasanya ya, karena bahasanya tinggi, bahasa Arabnya luar biasa hebat, maka kita harus memahaminya dan menafsirkannya, menerjemahkan, bukan hanya menerjemahkan tapi mengambil hukum ya. Jadi tafsir itu menerjemahkan dan mengambil hukum. Siapa yang berhak untuk mengambil hukum tersebut? Adalah Nabi Muhammad SAW dan para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Kita lihat di sini. Wah, ini kayaknya videonya agak panjang nih. Nggak apa-apa deh. Kita agak panjang sedikit ya, karena Ana pengen ngasih tau ke kalian tentang tarikh Jam'il Quran. Ya, di dalam tafsir itu kan harus tahu ya, bagaimana sejarahnya Al-Quran itu dibukukan atau dikumpulkan. Kita mulai dari zaman yang pertama, zaman Rasulullah. Ini nih, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zaman Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian zaman Uthman bin Affan. Oke, bagi kalian yang belum sempat catat, coba di pause dulu, kemudian catat. Setelah catat, silakan play lagi karena Ana akan jelaskan satu persatu. Oke. Ya, kembali ke Ana. Oke, nah bila kalian sudah play, nah ini yang akan Ana kasih tahu kepada kalian. Tarikh Jami'ul Quran, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ana senang sharing. Ana pengen sharing kepada kalian tentang sejarah gitu loh. Enaknya kalau misalnya yang ini tetap muka sih sebenarnya. Jadi Ana pengen ngobrol-ngobrol kepada kalian. Jadi saya ada interaksi gitu loh. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran itu dikumpulkan ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk apa? Buku, apa bentuknya memo, atau bentuknya apa, binder? Nggak binder, nggak memo, juga nggak buku. Ditulisnya itu dalam bentuk misal aja. Misal ini tuh ini stroke. Tenang aja, ini misal pelepah kurma. Ini misal pelepah kurma atau kulit sapi atau kambing yang udah dikeringkan. Nah, dahulu itu kan nggak ada kertas. Nggak ada kertas. Ada yang kayak pelepah kurma, kulit sapi, kulit domba, kulit unta. Nah, itu dipakai untuk mereka menulis. Tintanya dari mana? Biasanya mereka kalau di zaman dulu itu kan ada kayak tanah liat gitu loh. Tanah liat atau pohon-pohon yang ada getah yang berwarna itu. Nah, mereka itu dari situ. Mereka menuliskannya kayak gitu. Rajin ya mereka ya, subhanallah. Kalau kita pakai begitu pegel. Mendingan pakai komputer kan beres gitu loh, tinggal ngetik doang. Oke, nah itu zaman Rasulullah itu mereka itu menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran itu baik itu dari di pelepah kurma, kemudian di kulit sapi atau kulit domba, atau nggak ada kambing di sana. Kemudian ada onta, kulit onta, nah seperti itu. Atau di batu, pernah waktu itu ada di batu seperti itu. Saking rajinnya mereka gitu loh. Nah, kalau kayak Ubay bin Ka'ab, sahabi radhiyallahu an, itu bukan di batu, bukan di pelepah kurma, tapi di sini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an memilihnya jadi imam, karena di sini nih Al-Quran. Luar biasa, hebat. Oke. Nah, pindah ke zaman Abi Bakar As-Siddiq. Kalau zaman Rasulullah enak ya, Al-Quran turun kepadanya. Kalau sulit nih, maksud ayat ini apa ya? Langsung tanya ke Rasulullah. Zaman Bakar Siddiq, Rasulullah telah wafat. Ada teman bertanya, ya ada sahabat, tapi apakah turun langsung dari Allah? Tentu tidak. Karena tidak ya. Nah, ini yang repot ini. Karena bisa jadi benar, bisa jadi
maksudnya bisa benar itu maksudnya bisa sesuai dengan hukum Allah ya. Bisa juga wah ini ngira-ngira nih, kirologi jadinya, ngira-ngira nih. Ini bener nggak nih? Nah, makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya saat itu para penghafal Quran diperintah oleh beliau itu sama seperti zaman Rasulullah ya. Sebagian ada menuliskannya di pelepah kurma, sebagian ada yang menuliskan di batu, kemudian ada juga yang menuliskannya di kulit domba, kulit unta. Nah, qadarullah masyafal, mereka-mereka yang qurra itu yang hafal di hati mereka ya, yang menuliskan hal tersebut, menuliskan Al-Qur'an di pelepah kurma dan sebagainya macamnya, itu terjadi perang kalau tidak salah perang yang sama Musailamah Al-Kadzab itu loh. Nah, itu banyak yang meninggal. Nah, kemudian setelahnya ada perang-perang lagi, dan perangnya itu banyak para sahabat yang hafal Al-Qur'an, mutqin hafalannya itu masya Allah ya, nggak ada salah sedikit pun. Itu banyak yang meninggal, hingga 70 penghafal Quran meninggal, diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Mikir dong Abu Bakar, ini gimana caranya nih bisa, jangan-jangan Al-Quran itu kalau tanpa usaha kita ini punah Al-Quran itu. Walaupun kita yakin bahwasanya Allah yang akan menjaganya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Tapi Abu Bakar gak mau mikir kayak begitu. Abu Bakar saya pengen berusaha bagaimana menyelamatkan Al-Quran dan sebagaimana saya menyelamatkan agama Allah ini. Nah, akhirnya datanglah saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran itu dalam bentuk mushaf. Jadi dia dalam pelepah kurma, kulit onta, kulit sapi, yang penting dia mushaf, jadi bentuknya satu gitu loh, satu buku walaupun gede tapi isinya Quran aja gitu loh. Pertama Abu Bakar nolaknya beralasan sih, karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf tersebut. Umar bin Khattab tipenya nggak menyerah, dia berusaha lagi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keleluasaan bagi hati Abu Bakar, bahwasannya ya Abu Bakar dalam hidayahnya ya, hidayah Allah kepada Abu Bakar, terimalah pendapat Umar, karena itulah yang baik. Akhirnya diterima pendapat Umar bin Khattab tersebut, dan dituliskan mushaf tersebut dikumpulkan oleh siapa penulis Rasulullah, katibu wahyi, penulis Rasulullah, penulis wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah, siapa? Zaid bin Thabit. Nah, itu dia, Zaid bin Thabit ya yang mengumpulkannya. Oke, kemudian ditaruh ke siapa? Disimpan di Umar bin Khattab. Saat itu disimpan di Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab meninggal radhiyallahu an, dipindah tangankan kepada jangan pindah tangankan ya susah. Jadi mushaf tersebut setelah Umar bin Khattab meninggal, beliau berikan kepada Hafsah putrinya ya, Hafsah untuk dijaga kepada kaum muslimin. Hingga datanglah zaman Utsman bin Affan. Zaman Utsman bin Affan ya, itu terjadi perbedaan qiraat ya, karena banyak persebaran Islam. Jadi Islam itu sudah sampai ke Eropa kalau tidak salah ya, sudah sampai ke arah Turki, sebelum Turki itu. Kalau sekarang sih bilangnya itu namanya Syam. Sudah ke wilayah Turki, Ankara ya, kamu tahu, walaupun belum sampai Istanbul, belum, karena Istanbul itu masih di bawah Imperium Romawi saat itu, masih namanya Konstantinopel. Nah, udah sampai di sana dan mulai banyak lahjat itu jadi logat-logat yang beda-beda. Kayak contoh misalnya kalian dengar Syekh Fadullah ngomong kan di surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu standarnya. Kalau beliau kadang-kadang wadduhi, beringat malah inanzalna lagi, salah, mohon maaf. Wadduhi wal laili idza saja. Nah itu ya, itu salah satu logat di Arab. Apakah itu boleh? Boleh,
Karena itu salah satu qiraat, salah satu bacaan yang Rasulullah juga baca seperti itu. Hanya saja ya, hanya saja di zaman Utsman bin Affan itu orang ya, antum misal nih mau belajar bacaan standar ya, bacaan standar tiba-tiba nggak boleh sama tuh guru. Kenapa? Antum pakai riwayat fulan, riwayat A misalnya. Sedangkan kami pakai riwayat B yang itu. Kalau kita nggak pakai gitu. Terus gimana? Nggak boleh belajar Quran gitu. Nah, orang Arab akhirnya berantem itu karena itu. Yang ini dilarang belajar di Ustadz Fulan yang mengajarkan qiraat A, dibilangnya ini salah, seharusnya yang qiraat yang benar qiraat B. Ntar nanti ini qiraat C, qiraat ini. Wah, sebelum datang zamannya Utsman bin Affan tuh seperti itu. Belum ada dulu qiraat asyarah, belum ada. Qiraat asyarah itu setelah zamannya Utsman bin Affan, nanti kita akan sampaikan. Nah, berantem dulu. Istilahnya sebelum ada qiraat asyarah itu, qiraat yang 10 atau 14 itu yang dibaca oleh Syekh Fadlullah, itu berantem dulu orang Arab. Berantem. Nah, betapa lembutnya Utsman bin Affan. Dikumpulkan para qurra ya. Para qurra itu para ahli Quran. Dikatakan, siapa yang paling dekat lahjatnya dengan lahjat Nabi? Yang paling dekat lahjat logatnya, logat Nabi itu adalah logat Quraisy. Makanya kita pakai apa? Pakai riwayat Hafiz an Asim, karena itu yang paling dekat kepada logat Quraisy. Seperti itu. Oke, akhirnya Utsman bin Affan minta Jam'ul Quran. Kita kumpulkan Al-Quran dalam satu logat, yaitu logatnya Quraisy. Beliau tetapkan, ketok palu, ditulis oleh Zaid bin Thabit dan tim, ya, dibikin mushaf riwayat Hafiz an Asim tersebut, ya, Quraisy. Setelah selesai, beliau meminta seluruh mushaf-mushaf yang selain itu, selain riwayat Hafiz an Asim, ya, itu dibakar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya standarin dulu. Ya, dibakar bukan artinya hilang semuanya, enggak. Maksudnya dibakar yang tersebar pada orang-orang itu dibakar, yang bukan pada ahli Al-Quran dibakar semuanya. Tujuannya apa? Distandarisasi dulu, standar dulu. Jadi standar nih mushaf yang riwayat Hafiz an Asim ini jadi standar dulu. Jadi semua kaum muslimin baca riwayat ini dulu. Baru nanti kalau yang udah ahli Quran, nambah lagi riwayat yang lain sampai kalau tidak salah 14. Ya, kalau tidak salah 14. Sebagian yang kami pelajari di Libya saat itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Nah, kita lanjut ke sini. Oke. Fadhailul Qur'ani. Oke, Anda baca mulai dari yang pink ya. Fadhailul Qur'ani. Oke, kita mulai ya. Fadhailul Qur'ani, yang dari pink ini. Qala Allah Ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ya, jika ini kalau kalian sering dengar roja, pasti sering dengar ini. Dan ini bukan dan, ini artinya waw tidak, ini permulaan aja, jadi nggak dibilang dan di sini, langsung aja. Jika kalian membaca Quran, maka dengarkanlah bacaan tersebut, lahu itu bacaan tersebut. Wa ansitu artinya perhatiin, dengerin, tapi juga perhatian, bukan sekedar denger doang, tapi merhatiin. La'allakum turhamun, semoga Allah memberikan rahmat bagi kalian. Hadisun Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dah, kan udah tahu artinya. Yang penting kalian paham dan hafal. Ingat, paham dan hafal dua ini aja. Yang ininya ana baca aja ya. Ini kita baca dan kita pahami saja, nggak perlu dihafal, tapi dia pahami saja. Hadisun Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Wahai para sahabat, maksudnya para sahabat Nabi sini, wahai kalian,
bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, sungguh dia, ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, bagi para sahabat. Siapa para sahabat Al-Quran? Yang membaca Al-Quran. Oke, lanjut. Nah, ini dia tafsir. Ya, ini sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini. Tafsir. Jadi kalian di pengantar ini dulu ya, pertama ini kalian harus tahu dulu Al-Quran itu maknanya apa, sejarahnya bagaimana, keutamaan Al-Quran itu bagaimana, baru kemudian masuk ke tafsir. Nah, kalau udah tahu ketiga hal tersebut, pengertian tafsir enak. Inti dari pengertian tafsir itu adalah ini yang merah doang nih. Fahmul Quran, bayana ma'anihi wa istikhraji ahkamihi. Memahami Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, kemudian menjelaskan isi kandungan Al-Quran, bayanu ma'anihi, isi kandungan Al-Quran. Ya, kalau kalian bilang terjemahan aja, tapi anak bilang kurang tepat sih, karena bukan hanya terjemahan, kandungannya, isinya. Wastikhraji ahkamihi, dan mengambil hukum dari ayat tersebut. Oke, sebelum kita bahas, kita harokatin dulu ya. Tolong kalian tuliskan terlebih dahulu. Jadi di pause dulu video ini, kemudian kalian tulis. Setelah kalian selesai tulis, pergi lagi ya. Anda baca ta'rifut tafsiri. At-tafsiru huwa fahmul Qur'ani ala dhaw'i ma ja'a an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'anil sahabati wa 'anit tabi'ina fi bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi. Oke. Maksud tafsir itu gini. At-tafsiru huwa, tafsir adalah fahmul Quran. Nih, ini yang harus dipahamin di otak dan dihafal kalian. Tafsir itu fahmul Quran, memahami Al-Quran. Jadi nggak hanya sekedar terjemah, nggak hanya sekedar terjemah. Paham Al-Quran, karena banyak ya, maaf, ini anak sekedar curhat nih. Karena banyak juga ya yang mereka itu ustadz ya, kemudian ustadznya itu dia seakan-akan paham kepada Quran. Kita melihatnya kalau yang belum tahu ilmunya ya, ilmu tentang tafsir ya, kayaknya hebat banget deh nih ustadz. Pas udah kita cek di buku tafsir, loh kok dia nafsirinnya beda sih dengan penafsiran para ulama. Rupanya dia orang Syiah. Nah, ini yang membedakan kita ya, orang Ahlus Sunnah dengan orang Syiah. Karena kenapa? Kita punya tafsir. Fahmul Quran, memahami Al-Quran. Al-Qurannya bagaimana? Ala dhawi ma jaa an Rasulillah. Sebagaimana, ala dhawi itu langsung aja ya, sebagaimana. Ma di sini adalah apa-apa, jaa yang datang, an dari Rasulullah. Apa-apa yang datang dari Rasulullah. Berarti kita ngomong gak sembarangan, gak asbun. Oke? Sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Wa anis sahabah. Nah, dari Rasulullah turun kepada para sahabat. Karena ada sahabat yaitu Abdullah bin Umar kalau tidak salah. Dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allahumma alimhu, ada doanya lagi, anak kurang ingat redaksinya, tapi ada di akhirnya itu doa itu, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlahnya adalah ta'wil itu bukan artinya menakwilkan misalnya Allah itu punya tangannya Allah seperti A B C D, enggak. Tapi takwil itu maksudnya tafsir Al-Quran. Nanti kita akan tahu, terutama di surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu yang punya tafsir paling berbeda itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana tafsirnya? Tunggu sesi berikutnya, oke? Nah, kemudian wa anitabi'in ya. Nah, tapi ini para pengikutnya sampai hari zaman ini boleh kita menafsirkan asalkan kita punya apa? Punya ilmunya. Siapa yang punya ilmunya? Ya ulama lah. Ya orang ahli ilmu. Kalau kita sendiri boleh kita menafsirkan asalkan kita punya buku panduan. Kita pakai buku. Harus pakai buku. Gak boleh gak pakai buku. Kenapa? Karena disitulah ulama itu mewariskan kepada kita ilmu tafsir. Fi bayani ma'anihi. Nah, ini yang merah kedua.
Bayani ma'anihi, apa bayani ma'anihi tadi? Mengambil atau memahami kandungan Al-Quran. Ya, jadi menjelaskan dalam Al-Quran itu nggak hanya sekedar terjemah, nggak, di dalamnya itu ada hukumnya. Makanya di setelahnya yang ketiga, merah yang ketiga, wastikhraji ahkamihi, dan mengambil dari ayat tersebut hukum, hukum, semua hukum Islam, hukum dunia, semua hukum bisa diambil. Itulah Al-Quran hebatnya. Contoh aja ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada yang ahlinya jika kamu nggak tahu. Nah sekarang makna yang terkandung apa? Mana terkandung dalam ayat tersebut apa? Nah, makna yang terkandung adalah ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah, kalau antum nggak tahu tentang suatu perkara, satu masalah, tanya ke orang yang ahlinya. Jangan mikirin baik atau diem baik, kagak ngerti itu namanya. Gitu. Hukum yang bisa diambil adalah kewajiban bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui. Berarti kewajiban menuntut ilmu. Itu dia tafsir. Gampang kan? Emang gampang sebenarnya tafsir itu. Hanya tinggal tergantung kitanya. Oke. Selesai. Oke deh, maaf nih udah setengah jam kita bersama, akhiri aja. Selamat berjumpa kembali di ikhlas berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.